Ada 3 alasan. Gak usah dibuka ya, karena kita masih pada kitab Kejadian. Nah, pada dasarnya Tuhan ingin semua orang menikah. Dia tidak menghendaki seorang yang tidak menikah. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu kepribadian Tuhan itu utuh, jelas dikenal oleh dunia ini. Dijadikannya dia, menurut gambarnya, titik koma, laki-laki dan perempuan. Saudara, waktu saya masih sekolah minggu, pasti ada pertanyaan, dan pasti banyak saudara juga masih berpikir yang sama yang pernah saya berpikir. Guru sekolah minggu saya pernah bertanya dulu, Tuhan itu laki atau perempuan? Maka semua menjawab pasti laki, karena kita nggak pernah diterangkan. Ternyata tidak, dia bukan hanya laki-laki. Nah, kalau Tuhan cuma laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan dijadikan menurut gambarnya. Nah, lalu yang perempuan menurut gambarnya siapa? Tuhan nggak punya tetangga. Ayo mikir sekarang, betul nggak? Kan dikatakan ayat 27 juga, perempuan itu juga gambar Tuhan. Wah, kita bingung. Maka kalau kita berkata, ya sudahlah kalau gitu Tuhan laki-laki dan perempuan, tidak juga. Lalu bagaimana? Nah, ini konsep yang kita harus kenal. Dia Tuhan bukan laki atau perempuan. Ini yang saya kenali dan saya kagum sekali. Sebagai Bapa, dia menggambarkan laki-laki, dan sebagai ibu, dia menggambarkan perempuan. Jadi sebetulnya disebut tepat adalah Tuhan itu ayah dan ibu sekaligus. Katakan amin. Maka itu anak-anak tidak akan bisa kenal Tuhan dengan baik kalau mereka tidak bertumbuh dewasa dengan orang tua yang lengkap. Karena hanya dengan orang tua yang lengkap, seorang manusia bisa mengenal siapa itu Tuhan. Itu sebabnya setan merusak pernikahan, dihancurkanlah rumah tangga, supaya generasi yang akan datang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Itu sebabnya mengapa kekristenan adalah satu-satunya lembaga di dunia, bukan cuma lembaga keagamaan. Semua lembaga dunia tidak ada seperti kekristenan yang menyatakan lewat Maleakhi 2 ayat 16, Aku Tuhan benci perceraian. Catat yang belum tahu ayat itu. Maleakhi 2 ayat 16, tidak ada Tuhan dewa yang disembah Allah siapapun di dunia ini yang menyatakan dengan tegas aku benci perceraian kecuali Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Di dunia ini lebih 4 juta judul buku yang pernah dibuat oleh manusia, tetapi satu-satunya buku dari 4 juta judul lebih, bukan 4 juta buku loh, 4 juta judul, hanya kitab suci kita yang menyatakan statement yang tegas, aku Tuhan benci perceraian. Maleakhi 2:16. Nah, sekarang kita tahu kalau 2 orang itu bercerai, maka anak-anak akan rusak gambar Tuhan dalam bayangan hidup mereka. Saudara pernah bayangkan dalam hidup anak-anak, satu-satunya pertanyaan yang paling mengerikan, paling menakutkan dalam hidup anak-anak ketika suatu hari mereka harus ditanya, kamu ikut papa atau ikut mama? Itu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh anak-anak, sebab mereka berasal dari 2 orang itu. Betul tidak? Tapi jahatnya setan dan merusak pernikahan, maka keluarga hancur seperti ini. Itu sebabnya anak-anak dari keluarga hancur. Mengapa? Karakternya, kelakuannya jadi begitu jahat, begitu nakal, dan cenderung untuk merusak. Karena mereka kehilangan figur orang tua yang lengkap itu. Jadi Tuhan akan dikenal jelas ketika ayah dan ibu mewakili dirinya di dunia ini. Luar biasa, saudara. Kalau kita sering mendengar dalam istilah Ibrani El Shaddai, saudara, maka El Shaddai tidak boleh dan sangat salah kalau diterjemahkan God the Almighty atau Tuhan yang Maha Kuasa. Salah. Justru El Shaddai itu menunjukkan Tuhan itu seorang ibu. Terjemahan bebas dari bahasa Ibrani El Shaddai itu artinya Tuhan yang menyusui. Nah, kalau Tuhan yang menyusui berarti dia mama, bukan? Pasti bukan bapak.
Tuhan mana di dunia yang disebut lengkap ayah dan ibu kecuali Tuhan kita? Dan ini sungguh hal yang luar biasa. Dalam kitab Ulangan 32, Yesaya 49, kita menemukan di situ Musa bernyanyi pada Ulangan 32 bahwa suatu hari di padang gurun ditemukan engkau melahirkan kami. Nah, kalau Tuhan melahirkan Israel, masa laki-laki melahirkan? Dalam Yesaya 49 dikatakan, kalau ada ibu yang bisa meninggalkan anak yang dilahirkannya, tapi aku Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kamu. Dia ibu. Nah, jadi kalau keluarga tidak harmonis, keluarga tidak bahagia, maka rusaklah generasi yang akan datang itu. Saudara, begitu luar biasa Tuhan ini. Saya masih ingat betul, dan saya percaya kalau saya tanya ini kepada setiap saudara, pasti saudara akan menjawab hal yang sama. Siapa masih ingat ketika kita masih kecil, ada ayah dan ibu? Waktu mama kita menghukum kita karena kita bersalah dengan kadar hukuman sekian misalnya. Berapa saat kemudian kita bersalah, lalu papa kita menghukum kita dengan kadar yang sama nilainya, sama beratnya dengan hukuman yang kita terima dari mama. Coba jawab pertanyaan saya. Kepada siapa kita lebih dendam, lebih sulit melupakan? Hukuman mama atau hukuman papa? Coba jawab. Ayo, hukuman papa. Saya bertanya cukup lama. Mengapa kalau mama itu menghukum kita lebih cepat melupakan? Tapi kalau papa, kenapa kita susah? Saudara sekarang silakan buka Kolose 3:21. Kolose 3:21. Mengapa ada hukum yang begitu luar biasa? Sudah ketemu siapa yang dipesan di situ? Hai siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Terjemahnya sangat tidak tepat. Bukan supaya mereka jangan tawar hati, tidak. Supaya jiwa mereka tidak hancur dan cacat. Ternyata bukan ibu yang bisa melukai hati anak, tetapi seorang bapak yang bisa melukai hati anak. Maka itu iblis lebih gampang merusak ayah daripada merusak ibu. Kenapa? Karena kalau iblis merusak ayah, anak-anaknya akan rusak juga jiwanya, dan mereka tidak akan pernah mengenal Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Mengapa dalam dunia ini lebih banyak bapak yang meninggalkan anak, bukan mama yang meninggalkan anak? Karena setan tahu, untuk membuat seorang anak bisa lebih kenal Tuhannya, maka bapaknya yang mewakili Tuhan secara lebih banyak daripada mama. Karena mama bagaimanapun juga gak bisa menyakiti hati anak. Maka itu jaga diri baik-baik para suami, para ayah. Karena anak-anak kita sangat mengharap. Itu sebabnya dalam kehidupan ini kalau kita mau serius dan kita menemukan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita, maka dunia akan sembuh, dunia akan mengenal Tuhan. Kalau kita mengetahui ada wakil Tuhan di dunia ini, itulah ayah ibu. Mazmur 103 ayat yang ke-13 dengan tegas dan jelas dikatakan di situ, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara perhatikan kata yang dipakai, seperti bapa. Jadi kalau bapak tidak bisa menyayangi anak-anaknya, maka anak itu tidak akan pernah bisa mengenal Bapa di surga. Yesus adalah satu-satunya pribadi di dunia ini yang memberitahukan kepada manusia, pencipta alam semesta itu papamu. Ketika dia mengajarkan doa, ketika murid-muridnya bertanya, kalau kami berdoa, ajari kami berdoa, bagaimana cara berdoa? Maka kata pertama yang muncul, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, kata pertama sapa dia Bapa. Maka anak-anak yang dari kecil gak pernah mendapatkan kasih sayang papanya, dan begitu dia berdoa manggil Bapa kami dalam surga, maka dia gak pernah punya gambaran Bapak yang mana. Bapakku jahat, Bapakku gak bertanggung jawab. Maka dengan sendirinya anak-anak itu kan punya kesan Papa di surga sejahat papanya. Tidak beda.